Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Masyarakat Samarinda setiap tanggal 21 Januari memperingati hari ulang tahun Kota Samarinda. Tahun 2025, Kota Samarinda memperingati HUT-nya yang ke-357 tahun. 3 abad perjalanan Kota Samarinda ini ternyata menyimpan banyak sejarah. Asal-usul Kota Samarinda dahulu adalah termasuk dalam salah satu kerajaan di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai Kertanegara. Nah, historian mau tahu lebih jelas tentang sejarah Kota Samarinda dan asal-usul nama Samarinda? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Menurut laman resmi Kota Samarinda, Samarinda termasuk dalam kawasan Kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri pada tahun 1300 Masehi di Kutai Lama, kawasan di hilir Sungai Mahakam dari arah tenggara Samarinda. Kerajaan Kutai Kertanegara adalah daerah taklukan dari Kerajaan Banjar, yang awalnya bernama Kerajaan Negara Dipa, ketika dipimpin oleh Maharaja Suryanata, sezaman dengan Kerajaan Majapahit abad ke-14 sampai 15 Masehi. Pusat Kerajaan Kutai Kertanegara semula berada di Jahitan Layar, Kutai Lama. Kemudian pada tahun 1635 pindah ke Tepian Batu. Setelah itu pindah lagi ke Pemarangan atau Jembayan pada tahun 1732. Sampai terakhir pindah ke Tenggarong dari tahun 1781 sampai 1960. Penduduk awal yang tinggal di Kalimantan bagian timur adalah suku Kutai Kuno, disebut Melanti yang termasuk ke dalam ras Melayu Muda atau Detro Melayu. Merupakan hasil percampuran ras Mongoloid, Melayu, dan Wedoid yang migrasi dari Semenanjung Kra pada abad kedua sebelum Masehi. Pada abad ke-13 Masehi antara tahun 1201 sampai 1300 sudah ada perkampungan penduduk di 6 lokasi, yaitu Pulau Atas, Karangasem, Karamomus, Luah Bakung, Sembuyutan, dan Mangkupelas. Penyebutan nama 6 perkampungan penduduk ini terdapat dalam manuskrip Surat Salasilah Raja Kutai Kertanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada tanggal 30 Rabiul Awal 1265 Hijriah atau 24 Februari 1849. Pada tahun 1565 terjadi migrasi penduduk suku Banjar dari Batangbanyu ke daratan Kalimantan bagian timur. Saat itu, rombongan suku Banjar yang dipimpin oleh Arya Manau dari kerajaan Hindu yaitu Kerajaan Kuripan merintis berdirinya Kerajaan Sandurangas atau Pasir Blengkong di daerah Pasir. Kemudian, suku Banjar juga menyebar di wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara sampai akhirnya bermukim ketika Kerajaan Kutai Kertanegara tunduk di bawah Kerajaan Banjar. Dari bermukimnya penduduk suku Banjar ini, kemudian bahasa Banjar menjadi bahasa dominan masyarakat sampai saat ini. Pada tahun 1730 datang rombongan dari Bugis Wajo, yaitu suku Bugis yang berasal dari daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Menurut laman resmi pemerintah Kabupaten Wajo, suku Bugis Wajo masuk ke dalam suku-suku Detro Melayu atau ras Melayu Muda, yang kemudian masuk ke Nusantara melalui migrasi dari daratan Asia, tepatnya Yunan, Cina. Rombongan Bugis Wajo ini dipimpin oleh Lamohang Daeng Mangkona. Diterima baik oleh Raja Kutai dengan sebuah perjanjian bahwa orang-orang Bugis harus membantu segala kepentingan Raja Kutai, terutama dalam menghadapi musuh. Rombongan Bugis Wajo memilih tinggal di daerah sekitar Muara Karangmumus. Namun, karena kondisi alam Muara Karangmumus kurang baik, mereka kemudian pindah ke daerah bernama Seberang. Di daerah ini, mereka membangun perumahan dengan menggunakan rakit. Peristiwa migrasinya orang-orang suku Bugis Wajo ke wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara pada Januari 1668 menjadi penanda untuk menetapkan hari jadi Kota Samarinda. Melalui Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Samarinda Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 21 Januari 1988,
Pasal 1 berbunyi, hari jadi Kota Samarinda ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1688 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1078 Hijriah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, asal-usul nama Samarinda setidaknya ada 4 versi yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Versi pertama adalah versi bahasa Melayu. Nama Samarinda awalnya yaitu Samarendah, terdiri dari kata sama dan rendah, di mana dua kata ini merupakan kata yang didapatkan dari persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakyat terapung di seberang, yang tidak ada lebih tinggi antara rumah yang satu dengan yang lain. Versi kedua adalah versi bahasa Banjar. Hampir sama dengan versi bahasa Melayu yang terdiri dari dua kata yaitu sama dan rendah, namun ini didasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Versi ketiga adalah versi bahasa Sansekerta. Nama Samarinda diambil dari kata Samarindo yang berarti salam sejahtera. Dan versi terakhir yaitu adalah versi tradisi lisan, berdasarkan tradisi lisan yang berasal dari kata samar dan indah. Itu tadi sekilas tentang asal-usul nama Samarinda. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.